Halo semuanya, jika kalian suka video-video kami dan kalian ingin membuka kesempatan agar kami bisa membuat lebih banyak video edukasi lagi, kalian bisa mendukung kami lewat karyakarsa.com/hipotesa media. Sekarang kita masuk ke topik kali ini. Pada tanggal 30 Desember 2019 lalu, KRI Ciptadi 381 tengah melaksanakan patrolinya di Laut Natuna Utara ketika mendeteksi kapal lain di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Setelah mendekati objek tersebut, KRI menemukan kapal penjaga pantai Tiongkok dengan nomor lambung 4301 sedang mengawal beberapa kapal ikan dari Tiongkok. Dalam situasi yang kian tegang, kapal penjaga pantai Tiongkok serta nelayan-nelayan yang dikawalnya berhasil diusir oleh Angkatan Laut Indonesia. Ini bukanlah pertama kalinya peristiwa serupa terjadi. Pasalnya, Badan Keamanan Laut atau Bakamla mencatat sebanyak 63 kapal asing dari Tiongkok yang memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia dari tanggal 19 hingga 24 Desember silam. Pada 1 Januari 2020, Kementerian Luar Negeri RI mengatakan bahwa Tiongkok telah melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan masuk tanpa izin. Sontak, pemerintahan mengeluarkan nota protes dan menolak seluruh klaim wilayah dari Tiongkok di Laut Cina Selatan. Sementara itu, TNI melakukan operasi siaga tempur dengan meningkatkan kehadiran militer di Laut Natuna Utara. Sebagai balasan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, bersikeras Tiongkok memiliki hak dan kepentingan akan perairan yang dimaksud dan merupakan hal yang sah berdasarkan hukum internasional. Selain Indonesia, Tiongkok dan Taiwan juga memiliki sengketa wilayah dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam di Laut Cina Selatan. Jadi, apakah yang melatar belakangi sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan? Dan apakah kepentingan dari Tiongkok yang mengklaim hampir dari seluruh wilayah tersebut? Ini adalah Laut Cina Selatan. Di wilayah lautan yang luas ini, diperkirakan terdapat 190 triliun kubik gas alami, 11 miliar tong minyak, dan sekitar 12% dari tangkapan ikan di seluruh dunia berasal dari sini. Selain kaya akan sumber daya alam, Laut Cina Selatan adalah rute perdagangan maritim yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Contohnya, negara seperti Tiongkok dan Jepang sangat bergantung pada Laut Cina Selatan sebagai rute impor bahan bakar yang didatangkan dari Timur Tengah. Sebagai acuan, negara-negara sekitar selalu merujuk pada United Nations Conventions on Law of the Sea atau UNCLOS. UNCLOS menyatakan bahwa wilayah laut sebuah negara dapat dibagi menjadi wilayah kedaulatan dan hak berdaulat. Meskipun terdengar mirip, kedua konsep tersebut adalah hal yang sangat berbeda. Kedaulatan adalah kewenangan penuh suatu negara atas wilayah daratan, perairan kepulauan, dan laut yang diukur sejauh 12 mil atau 22 km dari garis pangkal sebuah negara. Wilayah dalam garis 12 mil ini disebut sebagai laut teritorial atau territorial sea. Di luar laut teritorial, sebuah negara juga berhak akan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dari garis dasar pantai. Di wilayah ini, sebuah negara tidak memiliki kedaulatan penuh tetapi masih memiliki hak berdaulat atau sovereign rights untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sengketa Laut Cina Selatan bermula di tahun 2009 ketika Tiongkok mengirim sebuah peta dengan 9 garis putus-putus kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengklaim kedaulatan penuh atas seluruh pulau-pulau dan perairan di dalamnya. Pulau yang dimaksud adalah Kepulauan Spratly yang juga diklaim oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Kepulauan Paracel yang diklaim oleh Vietnam, Kepulauan Pratas dan Scarborough Shoal. Dengan mengklaim kedaulatan akan pulau-pulau tersebut, Tiongkok juga meminta hak akan zona ekonomi eksklusif di setiap pulau-pulau yang diklaimnya di Laut Cina Selatan.
Cina mendasari klaim akan pulau tersebut berdasarkan klaim sejarah. Pasalnya, pulau-pulau tersebut sudah ditemukan dan dikuasai oleh Tiongkok semenjak Kekaisaran Han, Qing, hingga era modern. Seperti yang ditunjukkan oleh peta dari Kekaisaran Qing, kepulauan di Laut Cina Selatan sudah dianggap sebagai bagian dari Tiongkok. Kapal-kapal Tiongkok kuno juga kerap melewati perairan Laut Cina Selatan demi berdagang rempah-rempah, pakaian, hingga keramik dan perhiasan dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. Berbagai hasil ekspedisi barat seperti dari Inggris dan Perancis juga sudah mencatat bahwa masyarakat etnis Tiongkok, khususnya dari Hainan, sudah menetap di Kepulauan Nansha atau Spratly. Sebenarnya, Tiongkok tidak pernah mengklaim Kepulauan Natuna. Akan tetapi atas dasar penetapan dan penemuan yang terjadi di seluruh sejarah, Tiongkok mengklaim Kepulauan Spratly dan Paracel yang terletak di Laut Cina Selatan. Meskipun hal itu bukan berarti bahwa klaim mereka langsung diterima secara internasional. Di tahun 2013, Filipina membawa isu Laut Cina Selatan hingga ke Mahkamah Internasional di Den Haag yang pada tahun 2016 memenangkan Filipina dan menolak klaim wilayah Tiongkok, bahkan mengatakannya sebagai ilegal. Tiongkok menolak keras keputusan tersebut dan memilih untuk terus membangun pangkalan militer di Laut Cina Selatan. Militerisasi Tiongkok di Laut Cina Selatan bukan hanya meresahkan negara-negara sekitar, tapi juga Amerika Serikat. Terang saja, Amerika Serikat memiliki kehadiran militer yang besar di Asia Pasifik dan bergantung pada kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan untuk melindungi sekutunya di kawasan itu. Di lain pihak, Tiongkok menganggap bahwa kehadiran Amerika Serikat dapat berpotensi mengganggu kedaulatan dan keutuhan Tiongkok. Di masa lalu, kapal Angkatan Laut Amerika Serikat dan Tiongkok pernah hampir bertabrakan dan memicu konfrontasi militer antara dua negara. Berdasarkan survei yang berjudul Preventive Priorities Survey 2020 yang dilakukan oleh Council on Foreign Relations, potensi konflik militer di Laut Cina Selatan dinilai cukup berpotensi dan akan memiliki dampak kerugian yang sangat besar bagi kepentingan Amerika Serikat. Mengingat bahwa kedua negara tersebut memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang sangat besar, apakah kita sudah siap menanggung konsekuensi apabila terjadi konflik bersenjata di Laut Cina Selatan? Jika kalian suka video-video kami, dan kalian ingin membuka kesempatan agar kami bisa membuat lebih banyak video edukasi lagi, kalian bisa mendukung kami lewat karyakarsa.com/hipotesamedia dan mendapatkan berbagai macam hadiah seperti monthly digest, live Q&A, chat room dengan tim, dan lain-lainnya sebagai bentuk terima kasih dari kami. Yuk, bantu kami cerdaskan bangsa ya!